Itu kan beda. Itu mah kiloan Itu beda lagi. Kiloan beda. Beda Pak. Malahan Kak, menurut saya sepak bola kita itu sudah mulai melangkah jauh. Seperti kayak waktu dulu zamannya Pak Lanyala itu sama Pak siapa satu lagi sebelum Pak Lanyala itu melakukan yang namanya naturalisasi. Jadi karena pengen Johan Pak. Iya Arifin Johan itu karena pengen juara diambillah pemain-pemain dari luar gitu untuk supaya menghasilkan menjadi juara. Padahal kalau misalnya Singapura naturalisasi karena memang penduduknya dia sedikit. Tapi kalau di kita berapa juta. Tapi karena kita tidak punya pembinaan yang betul, mereka mengambil jalan pintas dengan cara mengambil yaitu orang-orang yang sudah orang luar negeri yang bermain di Galangan diangkat untuk menjadi warga negara supaya bisa main di PSSI untuk menjadi juara. Dan hasilnya nggak ada, hasilnya nggak ada. Nggak ada juga. Nggak Ya ada mana itu. orang yang udah naturalisasi Pak ya. Makanya mereka sebenarnya harusnya bertanggung jawab yang seperti itu seharusnya mereka punya rasa malu. Menurut saya selama perut masih belum terisi dengan nyaman, olahraga masih belum dipikir ini negeri ini sih. Ya betul ya. Itu yang penting makan dulu, hidup dulu lah, olahraga nomor sekian. Jadi ya masih anak. jadi memang harus Banyak juga Pak maksudnya negara di kesejahteraan Afrika. dulu Ya. dilakukan baru kita baru bisa memikirkan mengenai olahraga. Yes. Pak di Afrika juga kan seperti itu kelaparan tapi Kalau Afrika punya bakat alam, Meng. Bakat tubuhnya memang sudah. Kita punya Vetivera. Bukan alam adanya Vetivera, bukan. Bisa aja Mbak Dukun. Nah itu tadi, ini dulu saya pernah sebutkan kan bahwa kita siapapun di negara di dunia ini punya bakat alam masing-masing. Iya betul. Kita ini dominan di bulu tangkis. Iya. Sampai dulu sampai sekarang pun sebenarnya Indonesia cukup ditakuti di bulu tangkis. Betul. Walaupun sekarang Kebangkitan kita akan ditakuti. Seperti itu. Menurut saya memang Indonesia agak kurang punya bakat dalam balap, Kang. Iya. Memang bakatnya kurang gitu. Secara kita mengenal mobil aja telat dibandingkan negara lain. Kenapa Finlandia banyak pembalap-pembalap hebat terutama di bidang rally? Karena memang kontur alamnya, suasana alamnya di sana membutuhkan orang-orang yang jago geber. Jadi kalau misalnya sebelum gelap, itu orang Finlandia harus ngebut secepat-cepatnya dari kantor menuju rumah. Dan harus melewati jalan yang banyak di kiri kanan. berkelok-kelok ya. Jadi memang geografi alamnya pun membuat mereka jago balap. Betul. Arif Fatanen, Juhakan Kinen zaman dulu ya. Iya. Ya. Nah di Indonesia memang bukan negara yang memang akan jago balap. Tetapi kan kalau misalnya seperti itu kalau misalnya Anda nggak ngelihat di tol itu banyak orang ngebut di bahu jalan. Oh iya Itu bukan sebuah prestasi. Itu Nah, yang pelanggaran bukan yang jadi prestasi. masalah, Meng. Makanya F1 ini sekarang lagi diusahakan ada bahu jalannya, Meng. Buat apaan Pak? Khusus untuk orang Indonesia. Bisa balapnya Atau kalau mau mobil F1 segede Metro Mini Kang pasti Ya, banyak pembalapnya di mungkin kita. akan bisa Lagian lebih gede Pak, lagi. kita mau balapan gimana? Orang jalan utama aja tiap mau lebaran tiap tahun itu masih diperbaiki. Ini menunjukkan ekonomi kita kan masih kurang. Iya ya, kita kita tiap, ngapain? Kalau tiap begitu tahun kita- harus merawat jalan, tiap tahun merawat jalan. Kalau ekonominya bagus kan nggak perlu rawat jalan. Kan rawat inap bisa cepet sembuh. Itu jalan maksudnya. Rumah sakit. Kalau Tasya gimana Tasya dengan prestasi ini? Apakah memang manusia itu kan berbeda-beda ya? Kalau menurut saya ya itu tadi sih harus didukung tapi mungkin satu-satu kali ya dari mulai bidang apa dulu. Emang masih banyak sih yang harus didukung dan mungkin belum bisa fokus gitu kan. Dari mulai pendidikan dulu, abis itu kesehatan segala macam, baru yang terakhir olahraga misalkan kayak gitu. Tapi sekarang kan momennya ini kan lagi semangat-semangatnya nih orang mendukung. Sayang gitu loh kalau misalkan gak langsung didukung dan atletnya sendiri juga kayaknya lagi semangat-semangatnya gitu untuk mengejar prestasi kalau menurut aku. Dan kalau menurut saya juga di sepak bola Indonesia punya kemampuan seperti yang ada. Kita menurut saya sih agak bangga juga ketika melihat di Belgia ada seorang yang di belakangnya pakai nenggolan gitu kan. Ya. Iya kan itu kan membanggakan gitu ya nenggolan. Tetapi ya Indonesia gitu. Sebenarnya kita juga mampu. Hanya metode sama kira-kira yang terbaiknya tuh Indonesia bermain yang seperti apa. Ini karena yang namanya sepak bola itu adalah memang teknologi juga. Jadi dengan manusia-manusia Indonesia seperti ini kita cocoknya bermain seperti apa. Karena yang namanya sepak bola kan macam-macam. Ada yang tipe menyerang, kick and rush lah. Mau takatiki, teke, atau mau tuku loro. Apa terserah lah pokoknya. Pak sebenarnya sistem pembinaan yang penting. Kita ini masih pakai metode kayak Anda tahu pencarian ajang-ajang audisi yang instan-instan itu. Ya. Kalau ada penyanyi dari daerah mana
Betul. ikut di situ tiba-tiba bupati lah, kepala daerah ikut semua, serta, wah betul. biaya dikeluarkan untuk mensupport itu. Iya. Setelah dia juara, Tidak apa? ada. Ya. nah ya kita pakai sistem kayak gitu. Mungkin sebenarnya banyak warga daerah tersebut juga yang mikir daripada uang dibuat hura-hura buat support seperti itu, kenapa nggak buat bangun jalan di kampungnya. Mungkin banyak yang berpikiran seperti itu juga. Kita harus perhatikan bahwa prestasi itu ada yang memang harus disupport oleh semuanya, ada yang itu lebih dominan pada pribadinya sendiri. Kemudian penanganan Ada batasannya gitu. pengelolaan olahraga di negeri kita harus profesional begitu Pak Denny. Ini kalau misalnya sekarang ada beberapa atlet kita yang berprestasi ternyata dia diminati oleh atma negara misalnya. Maksudnya diminati oleh negara lain. Bercanda Pak Denny, jangan bercanda Pak. Iya iya maksudnya diminati oleh negara lain. Terus dia pindah ke warga negaraan. Anda kira-kira sebagai bangsa atau temannya rela nggak seperti itu? Ya nggak rela sebenarnya, tapi kondisi di negeri Rita kita Sugiarto Pak. Rela, 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 rela. Rela, 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 rela. ya mungkin seperti Mia Audina Nah, Ke Belanda. Belanda dia. Belanda itu kan. Sekarang menetap di sana. dia. Kawin sama orang Belanda. Utami Dewi juga sama, adiknya Betul. Rudi Hartono juga dia juga ke Amerika. Tony Gunawan ke Amerika sama ini Halim Haryanto Iya, ke Amerika. di Donald Amerika. Trump juga sekarang di Amerika Pak. Emang orang sono. Sana. Emang orang sono Donald Trump. Merocotnya di sono ke Donald Trump mah. Ini kenapa Mia Audina pindah? Karena gara-gara Nila Setitik rusak susu sebelanda Kang. Lo susu Dia Belanga. pindah ke Belanda gitu. Maksudnya gini, ketika dia punya prestasi tapi agak kurang diperhatikan di sini dan ketika ada tawaran dari negara lain yang mau ngasih segala macam hal, support termasuk uang pensiun dan lain sebagainya, ya itu yang bisa membuat dia pindah atau tidak hanya satu sih sebetulnya sih. Apa? Rasa bangganya aja sama negara. Negaranya. Pak Jarwo, saya nggak kelihatan masuk TV, duduk ngapa? Tapi emang bener Pak. Nora, Tapi mak emang saya bener Pak. nonton. Diri aja. udah Rata-rata orang kalau dilihat masalah egonya, ini kan tadi kata Kang Ronald masalah cinta atau tidak sama negaranya. Iya. Tapi kalau dilihat masalah egonya sendiri, banyak contoh-contoh karena Indonesia sendiri mencontohkan bahwa mantan-mantan atlet itu tidak sesejahtera itu di dalam negeri. Iya. Kalau bisa sesejahtera itu, kenapa rasa cinta atlet itu ke negaranya sendiri makin bagus? Jadi harus dibangun dari ininya dulu Pak, dari Indonesianya dulu. Ih, cakep. Kalau Indonesia nggak bisa ikut Piala Dunia, siapa tahu kita bisa ikut Piala Akhirat ntar. Piala akhirat kan kita nggak tahu. Gak ada Pak. Anda aja yang masuk. Metong. Yang jadi permasalahan kan selalu kalau yang dikatakan oleh seorang Ronald itu tadi bahwa atletnya lah yang mengerti. Sebenarnya kalau menurut saya atletnya juga udah mengetahui kondisi pengurus-pengurusnya yang ada di sana juga tidak mengurusi dia. Berarti bukan negara yang harusnya dipikir, tetapi ada pengurus-pengurus yang menjadi mata rantai Betul. daripada mereka ini. Jadi menurut saya atlet yang Kadang pindah ada juga orang partai juga yang terlibat dalam menjadi pengurus di situ Pak Denny. Jadi sifatnya udah menjadi politis juga nanti. PSSI juga sekarang ini banyak sekali orang-orang partainya. Pak tapi begini loh Pak ya, mohon Ya. maaf ini kalau saya menyela ya. Oh nggak apa-apa silakan. Oh boleh? Oh boleh. Waduh. Ya boleh lagi. Ya Ya mungkin udah gini, Waduh. maksudnya begini Pak. Yang kita bicarakan sebenarnya kalau kita mau fokus seperti ini justru yang atlet amatir. Yang dia memang Betul. berolahraga membawa nama bangsa Ya. di bidang cabangnya masing-masing. Kalau yang sudah profesional itu sebenarnya mohon maaf negara juga nggak harus maksimal untuk campur tangan. Ya benar. Karena itu profesional. Contohnya Mike Tyson itu bangkrut Amerika nggak ngapa-ngapain terhadap dia. Iya. Itu urusannya dia karena dia profesional. Walaupun ketika dia jadi juara dunia, dia membawa nama Amerika juga karena warga negara sana. Tapi karena manajemennya dia bangkrut, ya Amerika nggak harus melakukan apa-apa. Kalau kita mikirin yang profesional, negara harus mikirin yang profesional. Terus gimana nasib yang amatir? Iya, makanya yang amatir yang- ada dua. Karena untuk melangkah ke profesional sebenarnya ada beberapa cabang olahraga yang diawali dengan amatir terlebih dahulu. Iya. Ya, kalau menurut Kimau gimana nih? Akhirnya Oke, gimana mau? ya. Sip. Akhirnya ngomong juga ya. Tapi nanti aja lah mau, nggak penting kayaknya sih. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Oh, ah, oh,
dulunya atlet balap sepeda Pak Denny. Cuma nggak pernah menang. Kenapa? Yang lain sepeda balap, dia sepeda fitness. Diem aja. Di tempat itu gak jalan.